adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Minggu pagi ini. Dan salam untuk papa, mama, kakak, oma yang mendampingi adik-adik di ibadah infak di pagi ini. Adik-adik, pagi ini kita dilayani oleh dua orang, yaitu kakak sendiri dan juga Kak Bernadette. Kak Bernadette akan membawa firman dan kakak sebagai liturgus. Dan juga ada persembahan. Jadi setiap minggu kita ada persembahan dan akan dimasukkan ke dalam celengan. Tapi karena belum ada celengannya, adik-adik taruh dulu di amplop. Nanti kakak yang akan kirim celengan ke tempat adik-adik. Jadi setiap minggu tolong papa mama bahwa setiap minggu ada persembahan. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah ini. Nah, adik-adik, ada sukacita di hati adik-adik? Yang pasti ada, ya. Dan kalau hati penuh sukacita, makanya hati kita juga akan bergembira. Nah, adik-adik, kita angkat satu pujian dengan judul Hati yang Gembira. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangat patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa, minta tuntunan dan penyertaan Tuhan untuk kita mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, di mana Tuhan telah menjaga kami semua di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bangun dengan tidak kurang satu apapun. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah infak di pagi ini bersama anak-anak tercinta kami, yaitu anak-anak PA. Ya Tuhan, kami mengundang Tuhan untuk hadir di tengah kehidupan persekutuan yang kami lakukan saat ini. Kiranya melalui ibadah ini, hidup kami diberkati dengan kekuatan baru untuk menyongsong hari baru bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bertemu kembali pada pagi ini. Seperti biasa, kita akan belajar kembali tentang Alkitab kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi ini bersama dengan adik-adik kekasih kami. Kami akan kembali belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, agar kami memberikan hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai dengan 5. Esra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.
Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang orang-orang Israel yang membangun kembali kota-kota mereka. Ya adik-adik, bangsa Israel pernah dijajah oleh Raja Babel. Dan mereka dibuang ke daerah Babel. Artinya, sebagian besar orang-orang Israel tidak diperbolehkan tinggal di Israel, tetapi mereka dibawa pergi dan ditempatkan di daerah lain yang bernama Babel. Setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan menggenapi janjinya untuk memulihkan orang Israel dengan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Nah, untuk kembali ke tanah air mereka, ternyata ada banyak halangan. Ya, karena ternyata kota-kota mereka telah hancur. Mereka harus membangunnya terlebih dahulu untuk bisa ditempati, terutama untuk membangun bait Allah untuk tempat mereka beribadah. Adik-adik, apa saja yang dibutuhkan ketika kita perlu untuk membangun? Ya, yang pertama tentu saja bahan-bahan bangunan seperti batu bata, pasir, air, semen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita tentu juga membutuhkan tukang bangunan yang ahli dalam membangun. Kemudian kita juga membutuhkan pekerja yang banyak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemimpin yang bisa mengatur dan memotivasi agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pembangunan bait Allah itu, ternyata ada banyak tantangan bagi orang Israel karena tidak semua bahan tersedia. Juga tidak semua orang turut serta di dalam pembangunan itu. Bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal di Babel dan tidak mau kembali ke Israel. Dan yang lebih parah lagi, ada beberapa orang yang berusaha memfitnah agar bangunan bait Allah itu tidak bisa diselesaikan. Tapi ternyata karena ada orang-orang yang bertekad kuat menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga akhirnya bait Allah itu dapat diselesaikan, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Adik-adik, bait Allah atau rumah Tuhan adalah tempat di mana kita beribadah dan melayani. Kita semua juga dipanggil untuk turut serta dalam membangun dan berkarya, seperti orang-orang Israel tadi. Bukan hanya bangunan saja yang harus terbangun, tetapi kehidupan kita juga. Bagaimana cara kita membangun? Yaitu dengan mengikuti seluruh perintah Tuhan, dengan rajin baca Alkitab dan berdoa. Tuhan mau agar adik-adik menjadi anak yang penurut dan semangat dalam melayani. Nah, siapa di sini yang mau rajin mengikuti perintah Tuhan? Jika adik-adik bersedia, maka Tuhan pasti akan memberkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bagaimana orang-orang Israel berkeras hati untuk terus membangun. Kita juga ya, kita membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita akan berdoa. Kita akan mendoakan teman-teman kita, juga saudara-saudara kita, juga bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, pada saat ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami datang bersama dengan dari kekasih kami. Kami membawa kehidupan kami seluruhnya Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga kami setiap hari, menjauhkan kami dari segala wabah dan pandemi yang sedang terjadi. Tuhan menolong kami untuk tetap sehat, begitu juga dengan orang tua dan seluruh keluarga kami. Dan kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan, agar Tuhan boleh menyembuhkan kami semua. Tuhan boleh menjaga kami semua untuk tetap sehat. Dan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami untuk tetap boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang terpaksa harus berstudi secara online. Tuhan kiranya tetap memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami kepandaian, agar kami boleh tetap berhasil dalam studi kami. Tuhan berkati kami untuk tetap sukacita, meskipun kami harus berstudi di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati senantiasa
agar mereka senantiasa mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan menjaga kesehatan mereka, memampukan mereka di dalam pekerjaan, dan memberikan sukacita bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik dengan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nats Alkitab dari Roma 11 ayat yang ke-1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Mari sebelum marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Papa Mama tolong bukakan untuk adik-adik ya. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami mengucap syukur untuk segala karya kasih yang dinyatakan dalam hidup kami. Ketika kami mampu memberi persembahan syukur saat ini, kami percaya itu semua terjadi karena kasih dan berkat Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan bagi pelayanan gereja-Mu di tengah dunia. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang atau mengakhiri ibadah impah di pagi ini, mari kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria 324, "Tinggal sertaku." Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah impah di pagi ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar bagi kami, sehingga di pagi ini kami boleh bersekutu bersama dengan adik-adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan untuk memberkati adik-adik, papa, mama, kakak, atau oma yang mendampingi adik-adik terkasih semua. Berkatilah kami ya Tuhan, sertailah kami di minggu yang baru yang akan kami jalani. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu bagi kami, di mana Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan,
hingga pada akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.